Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid di pantai Danau Tiberias. Terjadinya sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga denganmu." Maka berangkatlah mereka naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di tepi pantai, tetapi para murid tidak tahu bahwa Yesuslah itu. Kata Yesus kepada mereka, "Anak-anak, punya laukkah?" Jawab mereka, "Tidak punya." Maka kata Yesus, "Tebarkanlah jala di sebelah kanan perahu, maka akan kalian beroleh." Mereka lalu menebarkannya, dan mereka tidak dapat menarik jala lagi karena banyaknya ikan. Maka murid kesayangan Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Mendengar bahwa itu Tuhan, Petrus mengenakan pakaian, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Para murid lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya sekitar 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan. Sampai di darat mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kalian tangkap." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan meskipun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Mari kita sarapan." Tiada para murid yang berani bertanya, "Siapa engkau?" Sebab mereka tahu dialah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikannya. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada para murid sesudah bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, kalau kita melihat peristiwa penampakan, maka yang paling kentara adalah perubahan para murid dari yang murung, susah, kecewa, dirubah menjadi gembira, penuh harapan, penuh sukacita. Dari krisis tidak punya makan, kemudian mereka mempunyai banyak lauk pauk. Dari muram karena hilang harapan mereka, kemudian mereka sukacita, ternyata harapannya benar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, memang kebangkitan Kristus sungguh-sungguh membawa sukacita yang sejati bagi para murid dan bagi kita semua. Mengapa demikian? Karena apa yang menjadi harapan dan kerinduan para murid dan semua manusia ternyata benar. Apakah harapan itu? Harapan itu ialah bahwa Allah sungguh menyelamatkan manusianya. Bahwa Allah bukan hanya omong kosong, bukan hanya cerita, dongeng, teori, tetapi Allah sungguh mau menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah harapan yang sejati, harapan yang sungguh-sungguh nyata, dan membuat para rasul kita semua menjadi bergembira, bersukacita.
dan sukacita atas terpenuhi harapan dan kerinduan itu melebihi sukacita yang lain-lain. Maka marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga kebangkitan Kristus meneguhkan iman kita, dan semoga iman kita membawa sukacita yang mendalam, yang sejati, melebihi kegembiraan apapun di dunia ini. Amin.